Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, kali ini aku pengen untuk lanjutkan lagi untuk pembacaan tentang kejutan di akhir 2023 ya. Dan ini untuk kamu zodiak Libra. Oke, Libra, kemarin aku mulai dari Scorpio, so ini waktunya untuk kamu ya. Kita lihat energi kejutan di akhir 2023 ya. Oke. Dan kalau kamu ingin konseling personal reading, silahkan untuk klik link website di bawah sini ya. Aku menawarkan untuk konseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga secara psikologi, karena aku bukan hanya seorang tarot reader, namun juga seorang konselor. Oke, so kita lihat energi oracle-nya ya untuk kamu Libra. Oke, kita lihat untuk akhir 2023. Wow, kita udah memasuki akhir Oktober juga ya. Okay, time really flies. Okay, Two of Cups. Wow, kartu pertama langsung keluar Two of Cups. So ini tentang couples energi, bener-bener couples pasangan ya. Energi yang berkomitmen. Kalau nggak dibarengi, untuk energi yang maksudnya dengan energi yang nggak begitu baik atau buruk, ini energi yang baik biasanya ya, yaitu mengarahkan ke penyatuan. Energi yang benar-benar mengarah ke pernikahan ya, energi yang mutual sih, itu yang kata-kata yang ku cari. Maksudnya adalah perasaan kamu dengan pasangan atau siapapun ini sama gitu. Nah, kamu mencintai dia, dia juga mencintai kamu. Jadi bukan energi yang one sided relationship atau hanya bertepuk sebelah tangan, no. Namun ini hubungan atau rasa yang dia juga merasakan hal yang sama, kamu juga merasakan hal yang sama ya. Hanya aja aku melihat yang menjadi jarak adalah komunikasi kalian sangat-sangat buruk akhir-akhir ini, dan mengarah di akhir tahun. Kejutannya adalah, aku bisa bilang ini akan berakhir. Komunikasi kalian akan sangat-sangat baik di akhir tahun ini, dalam pertemanan, dalam keluarga juga ya, dalam energi karir juga ya. Komunikasi kamu yang nggak begitu baik dengan rekan kerja atau siapapun sini akan sangat-sangat membaik. Kenapa komunikasi begitu buruk? Ya, karena jika komunikasi nggak dibarengi pemahaman yang baik dan juga nggak dibarengi dengan toleransi, akan menjadi buruk. Karena aku melihat kamu entah menuntut pasangan kamu yang agak berlebihan, atau dia yang menuntut kamu di sini secara berlebihan. Jadi ada energi yang harus dibuang, yaitu keegoisan kalian berdua, yaitu Eight of Pentacles. Oke. Dan ada di Hermit, energi Virgo sih. Jadi aku bilang saat Ketu masuk di Virgo akhir bulan ini sih, dan bakal terus sampai setahun lebih di Hangman, komunikasi kalian akan sangat baik. Walaupun kalian jauh, jadi ibaratnya mungkin kalian belum bisa ketemu secara fisik, tapi komunikasi kalian akan baik. Misalnya kalian LDR gitu, tapi kalaupun pokoknya komunikasi yang nggak baik akan menemukan pemahaman yang luar biasa. Dia memahami kamu, kamu memahami dia. Energi kalian yang sempat lost kontak atau komunikasi kalian yang buruk, hancur di sini, ya itu sebenarnya untuk menimbulkan atau menumbuhkan komunikasi cara yang baik. Untuk kalian memahami kalau kemarin kalian berdua sama-sama salah, sama-sama egois ya sih. Four Pentacles, tapi hatinya tetap milik kamu, hati kamu tetap milik dia ya.
hatinya nggak kemana-mana, ya. Dia tetap merasakan hal yang sama. Dari pertama kalian bersama malah makin besar perasaannya, care-nya, sayangnya, ya. Tetap semakin peduli, semakin mengerti, memahami kamu, ya. Yang terjadi hanyalah ya itu tadi, setiap dia mengungkapkan sesuatu hal itu secara tidak sadar akan nyakitin kamu, dan kamu setiap kali kamu mengungkapkan suatu hal itu secara tidak sadar menyakiti dia, padahal kalian mungkin nggak punya intensi atau niat untuk nyakitin satu sama lain, tapi ya memang harus begitu. Kenapa? Ya agar kalian untuk belajar stop memaksakan kehendak atau stop untuk mengontrol keadaan. Ya aku tahu Libra, energi kamu hanya ingin untuk hubungan kamu dengan pasangan baik-baik aja, oke. Tapi bukan berarti dengan mengontrol atau mendominasi keadaan toh sih. Karena memang saat ini adalah untuk kalian belajar nggak ngerasa diri paling benar, tapi memfokuskan untuk apapun yang terjadi untuk kebaikan kalian bersama. Ya, karena jujur di sini seseorang sangat merindukan kamu. Ya, kalau ini energinya dia, ya jika ini dalam percintaan, teman juga bisa dia rindu sama kamu misalnya, ya. Tapi kalau enggak percintaan, seseorang memang sangat merindukan kamu, sangat-sangat, ya. Dia kalau sudah mengingat kamu itu bawaannya mellow, sedih gitu. Jadi dia berusaha memang agak melupakan kamu memang di sini dengan cara dia sibuk, menyibukkan diri dia kerjaan, karir, tapi tetap aja di ujung hari, malam sebelum tidur, yang dia pikirkan adalah kamu, senyumnya kamu, suaranya kamu, ya. Seseorang yang sangat merindukan sosok kamu sebenarnya. Jadi aku melihat akan ada posisi ya akhir bulan ini ataupun bulan depan, karena mengarah ke akhir tahun, ya. Dia nggak akan bisa untuk berada di posisi ini lagi, untuk menahan diri dia kayak kalau diam-diaman gini terus, ya dia ngerasa bersalah dan dia ngerasa sedih juga gitu, ya. Dan dia butuh kamu sih, jadi dia aku akan menebus semua kesalahan aku jika memang aku menyakiti kamu. Dia ngerasa kayak gitu, I'm sorry jika aku mundur, ya. Bukan berarti aku nggak cinta, bukan berarti aku nggak sayang, ya. Ini hanya posisi aku, ya. Nggak tahu harus bicara apa lagi, ya. Dan keadaan memang memaksa aku kayak gini, dan kamu juga memaksa aku kayak gini sih. Memang bisa dibilang kamu juga memaksa, kalian berdua sama-sama maksa untuk dalam posisi yang nggak begitu baik sekarang, ya. Oke, sih, jadi memang masa ini bukan masa yang baik, ya. Jadi kamu nggak perlu takut, di akhir tahun ini semuanya akan sangat-sangat membaik, bahkan udah terasa sekarang. Di akhir Oktober ini dia udah oke. Kita lihat tarotnya, ya. Untuk kamu, Libra, dia ada ngerasa bersalah dan ngerasa berdosa memang sama kamu, ya. Tapi dia sadar ini memang yang terbaik sih. Four of Pentacles bukan berarti dia nggak sayang, bukan berarti nggak cinta, no. Jangan menilai. Ini adalah hubungan yang saat ini untuk jangan kamu nilai. Memang sih the moon energy, Pisces keluar lagi di Hermit, ya. Itu adalah energi Virgo, dan seperti aku bilang tadi, Rahu dan Ketu bakal aksis di Virgo dan Pisces. Jadi ini ngasih lihat ya, masanya bukan untuk kamu menilai, oh kalau dia kayak gini berarti dia gitu ya, kalau dia gini gitu, no. Waktunya untuk kamu menerima apapun yang terjadi sekarang tanpa menilainya berlebihan,
jalani sebaik-baiknya 12 points ya. Karena kalau kamu mencoba menilai, kamu akan sakit, apalagi mencoba mengontrol keadaan. Six of Swords, Ten of Cups, karena dia juga dealing, dia orang yang cukup tertekan. Dia misalnya dia yang laki-laki, aku bisa bilang dia laki-laki yang cukup stres juga, depresi, karena dia jauh dari kamu ya. Jauh dari kamu tuh juga nyakitin banget untuk dia ya. Jadi untuk dia nggak begitu stres ya, dia memang larikan diri dia ke kerjaan dan karir gitu. Jadi saat waktunya tiba nanti aku melihat memang akhir Oktober November terutama ya, dia udah tahu dia harus gimana. Jadi jika kamu ngerasa dia ninggalin, jauhin kamu, no, enggak sama sekali. Kamu tetap miliknya dia, dia tetap milik kamu. Jadi energi dia, kalau dia kembali sama kamu, dia akan bisa, ataupun kamu bisa akan sangat marah jika kamu udah membuka hati untuk orang lain. Karena jujur orang ini mengingat semua janji yang kamu bilang sama dia. Dia kayak bilang, kamu janji untuk selalu sayang sama aku, cinta sama aku, kenapa kamu kayak gini ya. Agak ada energi playing victim memang, tapi ya kalau kembali ke kamunya, kamu mungkin pernah berjanji sama dia ya, dia akan menagih janji itu, dan dia juga akan mewujudkan mimpi itu dan janji dia juga terhadap kamu kalau dia akan setia sama kamu sih. Kalau kamu memang pengen hubungan ini Libra, aku bisa bilang stay di sini ya. That's okay kalau kamu pengen menunggu dia. Ngeliat ini worth it ya, untuk berharga untuk kamu bisa kembali sama dia. No, bukan kembali ya, untuk dekat lagi. Perasaan dan hatinya same ya, same as you gitu ya, maksudnya sama seperti kamu dan sama seperti yang dulu, bahkan lebih. Ini juga energi yang ngasih lihat untuk kamu gak perlu khawatir tentang apapun yang terjadi di masa depan sih. Nine of Cups, walaupun semua yang terlihat berantakan sekarang, no ya, ini sama sekali nggak berantakan, hanya terlihatnya seperti itu sih. Judgment, waktunya untuk nurturing, untuk bahagiakan diri kamu, buat kamu enjoy bahagia kan, dengan kamu ikhlaskan ya, membiarkan cinta itu tumbuh. Karena cinta tidak tumbuh dalam waktu semalam. Cinta akan selalu ada di tempatnya sih. Dan begitu juga hati. Dan ini juga bisa, aku bisa bilang salah satu cara untuk dia ngetes kamu. Aku nggak tahu ada energi itu dulu ya. Dia pengen melihat apakah kamu masih di tempat yang sama, masih mempunyai rasa yang sama. Karena yes, dia juga, karena jujur orang ini jika dia laki-laki, dia tendensinya adalah future orientation. Dia kalau udah berpasangan, yang dia pikirkan adalah masa depan kalian berdua, udah nggak ada yang lain. Dia nggak akan mikir yang kamu gini, kamu gitu, atau apapun. Dia tipe-tipenya adalah penjaga, provider. Jadi dia nggak peduli kamu gimana pun sama orang lain, karena dia ngerasa dan yakin pasangan dia atau kamu akan setia, akan selalu sayang sama dia. Dan kalau kamu nggak setia, nggak menjaga diri kamu, ya udah gitu. Tapi di dalam hati yang dalam, dia percaya kalau kamu sayang dan setia sama dia. Itulah kenapa dia juga bisa kuat jauh dari kamu itu. Karena kalau ini laki-laki ya, aku bisa bilang punya confidence yang bagus banget, dan kepercayaan sama pasangannya kuat banget itu ya. Karena dia bukan tipe-tipe yang mengontrol, tapi dia adalah tipe-tipe yang ya kayak membebaskan, karena dia pengen untuk kamu menjalani apapun yang buat kamu bahagia. Jadi sih, selama di masa seperti ini, dia ingin kamu tetap bahagia walaupun jauh dari dia atau kalian lost communication. Karena apa? Dia nggak mau kamu untuk nggak bahagia walaupun nggak sama dia ya. Dia happy, dia enjoy, karena gimana pun sayang dia sangat besar sama kamu. Okay, so that's it. I think that's all ya. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk
kalian semua di luar sana. Bye bye, see you in the next video. Jaga kesehatan, oke?